Kalau seseorang dari kalian sedang puasa dan diajak bertengkar, dihina, dihardik, maka katakanlah inni shaim, inni shaim. Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Bahasa yang lebih mudah difahami lagi adalah aku sedang mengikuti pelatihan puasa, maka jangan ganggu aku. Aku tidak mau ribut. Jadi kita tinggalkan pertengkaran tersebut. Dan sudah sering kami berbagi teman-teman sekalian. Keperkasaan, kejantanan bukan dilihat dari orang yang suka ribut dan bertengkar. Kalau ada orang yang suka suaranya keras, banting pintu, tunjukin kehebatannya, ini bukan orang yang perkasa sebenarnya. Ini biasanya orang kalau belajar bela diri, kalau baru tahu 1-2 jurus, biasanya dia akan cari masalah di pinggir jalan. Tapi orang kalau sudah jadi master, dia akan tenang. Nanti kalau diserang, kemudian baru kelihatan kemahiran dia. Jadi Nabi SAW mengingatkan itu dalam hadis, "Laisa sur'atu bil ghadab." Bukan keperkasaan, kejantanan, keberanian dinilai daripada ghadab, emosionalnya seseorang. Walakinna sur'atu man malaka nafsu indal ghadab. Tapi kedewasaan, keperkasaan, keberanian dinilai justru kalau orang itu bisa mengontrol emosinya. Disitulah dinilai orang ini sebenarnya orang yang pemberani dan dewasa. Bab 72-nya berdoa untuk orang yang telah atau hendak memberi minum. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Jadi sama tadi miripnya memberi makan, memberi minum. Sama ini doa yang lain. Tapi ini lebih kepada ya, minuman. Hadits ini diriwayatkan Muslim jadi 3 halaman 126. Allahumma at'im man at'amani. Ya Allah berikanlah makanan bagi orang yang memberiku makan. Wasqi man saqani. Dan berilah minum orang yang memberiku minum. Jadi semua masuk dalam bab sama. Berterima kasih pada orang yang sedang memberi kebaikan kepada kita. Kita harus pahami teman-teman sekalian hadis Nabi SAW yang lain. Kalau seseorang berbuat baik pada kalian, balaslah yang setimpal. Jadi yang idealnya misalnya kita dikasih baju, kita balas dengan baju. Kita dikasih makan, kita kasih makan. Minum dengan minum. Atau yang sejenisnya. Atau kata Nabi SAW, kalau kalian tidak memiliki cukup ucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Kalau perempuan jazaki. Ya bedanya laki-laki sama perempuan jazaka. Kalau laki-laki jazakallahu khairan. Semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Perempuan jazakillahu khairan. Semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Kata Nabi SAW, doa ini akan mencukupi dia. Mencukupi orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kemudian bab ke-73 tentang doa apabila berbuka puasa di rumah orang. Atau diajak berbuka puasa. Ya, di Ramadan ini kita biasanya dikasih buka puasa oleh orang. Atau diundang buka puasa. Atau misalnya kita pun menerima lagi di pinggir jalan. Biasanya ada orang-orang yang sering membagi-bagi buka puasa. Kita lagi kena macet. Apa saja gitu ya. Intinya kita sempat berbuka puasa. Maka dianjurkan kita mendoakan orang yang memberikan buka puasa itu. Aftara indakumus shaimun. Artinya orang-orang yang berpuasa telah berbuka di sisi kalian. Wa akala ta'amukumul abrar. Dan orang-orang baik telah memakan makanan kalian. Wa sallat alaikumul malaika. Dan para malaikat telah bersalawat atau memohon ampunan dan rahmat untuk kalian. Hadis ini riwayat Abu Dawud jilid 3 halaman 367 dan Ibnu Majah jadi 1 halaman 556. Dari doa ini kita bisa lihat mirip tadi ya bagaimana kita berterima kasih pada orang yang telah memberi makan dan minum. Sebagai bentuk syukur kepada Allah kita berterima kasih pada manusia yang telah memberi. Dan ini kalau orang buka puasa lebih baik lagi doanya. Atau mungkin doanya lebih mulia ya. Seperti dikatakan aftara indakumus shaimun. Sesungguhnya dengan makanan dan minuman yang kalian beri ini, orang-orang puasa telah berbuka puasa dengannya. Dan ini perlu anda garis bawahi ya. Sabda Nabi SAW, siapa yang membuka puasakan orang yang puasa, maka dia akan dapat pahala seperti orang yang dibuka puasakan tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang sedang dibuka puasakan. Ya. Tadi siang sudah kita bahas tema dahsyatnya Ramadan dan kami sudah ingatkan itu ya. Tidak ada susahnya, tidak ada sulitnya membuka puasakan orang. Kalau anda Ramadan nanti ini mendapatkan 30 pahala puasa. Kalau saya tanya apakah anda ingin mendapatkan 60 pahala puasa, 90 pahala puasa, bahkan ribuan dan jutaan pahala puasa. Tentu anda dengan akal sehat akan menjawab, saya mau. Bagaimana caranya?
buka puasakan orang. Walaupun itu dengan seteguk air, sebutir kurma. Karena pernah para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa buka puasain orang lain. Kata Nabi SAW, Allah akan berikan pahala ini kepada orang yang memberikan ya buka puasa pada orang yang puasa walaupun dengan sebutir kurma atau seteguk air. Ya. Jadi ini bisa kita dapatkan. Air mineral satu dus isinya 48 gelas hanya cuma 30 sampai 40 ribu rupiah. Kalau Anda berikan ke musola dekat rumah Anda, bagi-bagi di jalan, taruh di motor Anda, di kendaraan Anda, di Ramadan nanti. Lalu bagikan menjelang azan, itu kan pahalanya besar sekali. Kalau 48 gelas saja dengan 30 ribu atau 40 ribu rupiah, Anda pada hari itu awal Ramadan, Anda mendapatkan pahala 48 orang puasa dan Anda 49 pahala puasa. Kalau Anda genapkan 50 misalnya, maka satu bulan kalau 30 hari Anda punya 1.500 pahala puasa. Apalagi kalau dalam 1.500 atau 1.000 sekian orang itu yang Anda buka puasakan dengan satu orang segelas air mineral yang murah saja itu ada di antara mereka yang sempat baca 10 juz Al-Quran, zikir pagi petang, bakti sama orang tuanya. Apa saja yang dia kerjakan, Anda bisa panen pahalanya. Jadi ini pahala yang sangat besar, jangan disia-siakan. Kalau perlu mulai sekarang blok semua musola di dekat rumah dan masjid. Kalau air mineral dari Anda, kurma dari Anda mampu berikan makanan lengkap semuanya, jauh lebih bagus lagi. Dan Allah menilai sesuai dengan kadar keikhlasan kita. Jadi kita baca aftar indakumus shaimun. Semoga Anda mendapatkan pahala orang-orang yang sudah Anda buka puasakan ini. Ya, wa akala ta'amukumul abrar. Dan makanan kalian sudah dimakan oleh orang-orang yang baik. Maksudnya semoga kami yang kalian belikan makan ini adalah orang-orang yang abrar, orang yang patuh kepada Allah. Ya. Kemudian wassallat alaikumul malaika, dan semoga para malaikat terus mendoakan Anda. Bab ke-74, doa atau adab orang yang berpuasa apabila disuguhkan makanan. Kalau kita lagi puasa, misalnya puasa sunnah, kita tidak bicara puasa wajib. Karena kalau puasa wajib, Anda wajib berpuasa kayak Ramadan. Tapi kalau Anda lagi puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid, lalu ada yang menghidangkan makan. Apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, atau diriwayatkan Imam Muslim di 2 halaman 1054, apabila salah seorang antara kalian diundang untuk makan, maka hendaklah dia memenuhi undangannya. Kalau kita diundang walaupun kita lagi puasa, tetap datang. Ya. Apabila dia kebetulan sedang puasa, maka hendaklah dia mendoakan orang yang sudah mengundang. Dan apabila tidak berpuasa, maka hendaklah dia makan. Jadi dia punya 2 opsi kalau lagi puasa sunnah ya, kalau diundang orang. Tetap kita jawab undangannya. Selama undangan tersebut bukan kemaksiatan. Kapan kemaksiatan kepada Allah tidak boleh kita hadir. Tapi kalau bukan kemaksiatan, maka kita boleh datang. Ya. Dan di situ kalau Anda lagi puasa sunnah punya 2 opsi. Opsi pertama, Anda tidak batalkan puasa. Sambil doakan. Semoga Allah berkahi dan segala macam. Atau kalau puasa sunnah, Anda boleh untuk menggembirakan pemilik acara, Anda batalkan puasa sunnah Anda sudah mendapatkan pahalanya. Ini diambil daripada sikap Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pada saat bertamu di rumah Abu Darda. Abu Darda lagi puasa, tapi puasa sunnah. Kemudian Salman dihidangkan sarapan pagi. Pada saat Abu Darda mengatakan silakan makan. Kata Salman, kenapa kau tidak makan? Kata Abu Darda, saya lagi puasa. Lalu kata Salman, saya sebagai tamu wajib untuk kau hormatin sementara kau sedang puasa sunnah, maka batalkanlah. Lalu kemudian dibatalkan oleh Abu Darda dan ditanyakan kepada Nabi SAW. Nabi membenarkan sikapnya Salman. Tapi ini di puasa sunnah ya. Tapi kalau puasa wajib tidak dibolehkan tentunya. Kemudian 2 bab terakhir teman-teman sekalian. Kemudian kita buka pertanyaan insyaAllah. Bab ke-75. Ucapan orang yang sedang berpuasa apabila dia dicaci maki. Ramadan adalah bulan pelatihan untuk menjadi orang yang lebih baik. Di antaranya meninggalkan semua kemaksiatan, semua pelanggaran agama. Karena semua kemaksiatan, bohong, menipu, menggunjing, memfitnah, memukul, mencuri, dan segala macam ini buruk. Islam larang semuanya. Jadi orang kalau mengamalkan Islam, sebenarnya dia akan menjadi orang baik. Karena disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah. Semuanya baik-baik. Dan yang buruk disuruh tinggalkan. Jadi orang kalau mengikuti ajaran agama, harusnya dia menjadi orang yang baik. Gitu kan? Nah sekarang, di bulan Ramadan ekstra kita ikut pelatihan. Dan ini semua muslim di seluruh pelosok muka bumi ini selama dia sudah balik ikut pelatihan pembenahan ini. Ya. Kita puasa bukan hanya sekedar meninggalkan lapar dan haus. Karena kata Nabi SAW berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan kecuali rasa lapar dan haus. Dan berapa banyak orang yang bangun di malam hari untuk sholat tidak mendapatkan kecuali keletihan dan capek saja. Ya. Kenapa? Karena mereka
tidak melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harus hati-hati sekali dalam masalah-masalah seperti ini. Nah, di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk bukan cuma meninggalkan lapar dan haus, tapi dia juga meninggalkan hal-hal yang buruk. Di antaranya kata Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian sedang puasa dan diajak bertengkar, dihina, dihardik, maka katakanlah inni shaim, inni shaim. Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Bahasa yang lebih mudah difahami lagi adalah aku sedang mengikuti pelatihan puasa, maka jangan ganggu aku. Aku tidak mau ribut. Jadi kita tinggalkan pertengkaran tersebut. Dan sudah sering kami berbagi teman-teman sekalian. Keperkasaan, kejantanan bukan dilihat dari orang yang suka ribut dan bertengkar. Kalau ada orang yang suka suaranya keras, banting pintu, tunjukin kehebatannya, ini bukan orang yang perkasa sebenarnya. Ini biasanya orang kalau belajar bela diri, kalau baru tahu 1-2 jurus, biasanya dia akan cari masalah di pinggir jalan. Tapi orang kalau sudah jadi master, dia akan tenang. Nanti kalau diserang, kemudian baru kelihatan kemahiran dia. Jadi Nabi SAW mengingatkan itu dalam hadis, "Laisa sur'atu bil ghadab." Bukan keperkasaan, kejantanan, keberanian dinilai daripada ghadab, emosionalnya seseorang. Walakinna sur'atu man malaka nafsa indal ghadab. Tapi kedewasaan, keperkasaan, keberanian dinilai justru kalau orang itu bisa mengontrol emosinya. Disitulah dinilai orang ini sebenarnya orang yang pemberani dan dewasa, ya. Itu yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat nantinya. Dan Ramadan melatih kita untuk itu. Melatih kita untuk tidak emosional, mengontrol diri kita. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Man lam yadha' qawla zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yadha' ta'amah wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, apakah lisan atau tulisan, di Ramadan, di bulan puasa, maka tidak ada hajat bagi Allah menilai lapar dan hausnya. Berarti memang ada pelatihan skill di situ, ya, peningkatan skill spiritual kita, dan itu harus kita fahami baik-baik di bulan Ramadan. Nah, di sini ada bab khusus, beliau mengatakan ucapan pada saat orang lagi puasa, sunnah atau wajib, kemudian dia diajak bertengkar, dia mengatakan inni shaim, saya sedang ikuti program puasa. Saya sering bahasakan teman-teman sambil bercanda kadang-kadang di pengajian. Kalau Anda diajak bertengkar sama orang, tinggalkan dia bertengkar dengan temboknya. Tidak usah dilayani. Walaupun dia teriak, kamu pengecut segala macam, biarin aja. Tidak ada ruginya buat kita. Justru kita bisa mengontrol diri kita dan jauh daripada sifat emosional. Karena orang kalau emosi, buyar semua idenya. Gitu kan? Dan bisa jadi masalah buat dia. Oleh karena itu dia sebaiknya meninggalkan. Ini Ramadan mengajarkan kita untuk itu. Yang terakhir teman-teman sekalian yang kita pelajari pada sore ini insyaAllah. Bab ke-76, doa apabila melihat putik buah. Ya, atau dia mendapatkan buah, baik itu dia memetiknya atau mungkin pada saat kita sedang makan buah dan kita petik langsung, ya, itu sesuatu yang luar biasa yang harus juga dilihat nikmat Allah di situ. Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam hadis riwayat Muslim jadi 2 halaman 1000, Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Allahumma barik lana fi thamarina, ya Allah berkahilah kami pada buah-buahan kami, wa barik lana fi madinatina, dan berkahilah kami di kota kami, wa barik lana fi sa'ina, dan berkahilah kami pada takaran kami, wa barik lana fi muddina, dan juga berkahilah kami dalam takaran kami. Dan timbangan di sini, ya. Di sini teman-teman sekalian, hadis ini sebenarnya Nabi SAW ucapkan di kota Madinah, sehingga para ulama sebagian memasukkan doa ini dalam keutamaan kota Madinah. Nabi SAW mendoakan agar kota Madinah mendapatkan berkah, semua buahnya berkah, ya. Dan sampai hari ini, sudah 1400 tahun yang lalu Nabi SAW hijrah, tidak pernah habis buah kurma di kota Madinah dan selalu kualitasnya bagus. Dan juga Nabi SAW mendoakan agar semua jenis timbangan, takaran di kota Madinah juga diberkahi. Namun di sini Syekh Sa'ad rahimahullah memasukkan doa ini dalam umumnya kita. Jadi kalaupun kita mau transaksi jual beli, atau kita sudah beli buah-buahan, ya, maka kita selalu berdoa agar kepada Allah SWT 4 hal ini. Ya. Kita minta kepada Allah SWT yang pertama adalah Allahumma barik lana fi thamarina. Doa, ya Allah berkahilah kami pada buah-buahan kami. Jadi kalau kita makan buah, kita berdoa ini seakan-akan kita sedang mendoakan seluruh kota kita, bahkan seluruh negeri kita agar buahnya berkah. Bayangkan kalau semua muslim baca ini, bagaimana Allah berikan keberkahan pada buah-buahan tersebut. Allahumma barik lana fi thamarina. Kemudian potongan kedua, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah berkahilah kami pada kota kami. Berarti kita mendoakan kota atau negeri kita supaya selalu
dalam kondisi penuh dengan berkah, artinya mencukupi dan tercukupi, ya. Kemudian wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina, dan ya Allah berkahilah kami pada timbangan dan takaran kami. Ini juga termasuk kita minta agar Allah SWT selamatkan pasar-pasar kita dari kecurangan-kecurangan timbangan, karena memang ini yang menyebabkan kaumnya Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai umat Islam kita harus peka sekali melihat, teman-teman sekalian, betapa banyak ya hal-hal yang menyebabkan umat sebelum kita Allah binasakan berada pada kita sekarang. Ya, seperti kasus kecurangan terhadap timbangan dari Nabi Shu'aib, hampir banyak tersebar di pasar-pasar kita yang harus kita doakan mereka dan kita dakwahi agar mereka meninggalkan, supaya jangan merata siksaan itu. Mungkin juga kaum Lut dengan homoseksual, sekarang di mana-mana ada homoseksual, bahkan dikumandangkan boleh nikah bahkan sama jenis. Ini harus didakwahi dan didoakan agar Allah SWT hilangkan. Dan sekian banyak pelanggaran-pelanggaran umat sebelum kita yang Allah binasakan sekarang ada di masa kita, yang harus kita lebih berhati-hati. Allahu a'lam.